Selamat pagi. Mari kita utamakan Tuhan. Kita kontak batin dengan Tuhan beberapa saat. Father, please help me to understand. Ya Tuhan, bersamalah dengan kami agar kami mengerti kehendak-kehendak-Mu. Dan kami menjadi mengerti dari proses kegiatan doa 247 ini benar-benar seperti yang diamalkan oleh jemaat Tuhan mula-mula. Informasinya kami dapat dalam Kisah 2 ayat 42. Jadi mampukan kami untuk terus menopang kegiatan ini. Karena inilah kehendak Tuhan. Dan pekabaran hari ini, devotion, buka pikiran kami untuk mengerti kehendak-Mu dari ayat-ayat firman Tuhan yang kami akan analisa dan berusaha mengerti serta menghayati. Di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi semua. Tuhan itu sesungguhnya baik. Mari konsep itu menguasai pikiran kita bahwa Tuhan itu baik. Mungkin kita bimbang, ada kesukaran yang kita alami, apakah itu bukti bahwa Tuhan itu baik pada saya? Tetap Tuhan itu baik. Ya, tetap Tuhan itu baik. Kami mengerti dari firman Tuhan, kesukaran adalah metode Tuhan untuk menjadikan kami ulet iman. Ya, ulet iman. Saya percaya Anda sudah tahu kehendak Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 plus. Maksudnya 14 plus itu ayat 14, 15, dan seterusnya. Mari kita ulangi supaya menjiwai kita dan kita menjiwai kehendak Tuhan dalam ayat ini. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Tuhan itu mengabulkan doa. Tuhan itu mengabulkan doa. Siapakah Tuhan itu? Mengabulkan doa. Bagaimanakah Tuhan itu? Mengabulkan doa. Seperti apa? Apa kegiatan Tuhan itu? Mengabulkan doa. Kita bentuk pertanyaan tentang Tuhan, jawabannya mengabulkan doa. Jadi mengabulkan doa jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Terus konsep berikut, kehendak Tuhan yang berikut, mari kita lihat ya. Jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, jikalau kita menjadi tahu, itu arti yang sebenarnya dari ucapan Tuhan lewat Yohanes ini. Jikalau kita menjadi tahu bahwa Tuhan mengabulkan doa, maka kita menjadi tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Agak ribet ini ya, ide-idenya. Tetapi maksudnya adalah ketika kita menjadi tahu bahwa Allah itu mengabulkan doa, maka kita menjadi ketagihan berdoa. Nah, itu yang diharapkan oleh Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan kabulkan. Berdoa, Tuhan kabulkan. Seterusnya, terus-menerus, maka kita menjadi ketagihan. Bahasanya di sini, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Menjadi ketagihan. Lebih ketagihan berdoa, lebih mau Tuhan. Tuhan itu lebih mau.
lebih kita ketagihan berdoa, lebih mau Tuhan itu. Karena dari semua informasi teologi dalam kitab suci, ada banyak kegiatan beragama, kegiatan Kristen. Tetapi kegiatan yang di atas segala kegiatan, yaitu berdoa. Berdoa. Kita penting menyucikan Sabat. Kita penting menghadiri acara-acara rohani. Tanyakan, ada banyak hal-hal kegiatan Kristiani seperti ini. Yang di atas dari segala-galanya adalah doa. Ya, jadi sudah benar yang dibuat oleh kelompok kita ini 24/7. Saya belum tahu dari dulu kelompok ini, nanti Ibu Mesti yang menyampaikan kepada saya, baru saya tahu. Dan saya menjadi tahu setelah mengikuti sudah 2 kali pertemuan dengan kelompok ini, kemarin dan sekarang, dan baru saja tadi. Bahwa ini benar-benar, kelompok ini benar-benar mengamalkan sesuai Kisah 2 ayat 42. Kisah 2 ayat 42. Oke, kita terus saja. Ini Ulangan 10 ayat 12 adalah informasi jelas tentang kehendak Tuhan, perlu manusia ketahui, perlu manusia berusaha mengamalkannya, karena itu permintaan Tuhan, Tuhan yang maha kuasa, maha besar, pencipta, pemelihara, penebus kita. Tidak salah lagi kita mentaati perintah Tuhan, makanya jangan salah mengerti. Tuhan itu bukan bos kejam. Dia memerintahkan perintah-perintahnya kepada manusia, kepada umat Tuhan pemelihara Sabat, supaya ditaati, lalu dia jadi puas. Ada bos begitu kan? Bawahannya dia tekan karena tidak melakukan perintahnya. Dengan bawahan mentaati perintahnya, perintah bos, puas dia itu. Ketahuilah, Allah bukan demikian. Allah bukan demikian. Kalau ada banyak perintah Tuhan, kehendak Tuhan dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, itu bukan bukti bahwa Allah itu bos kejam, puas kalau kita mentaati perintah-perintahnya. Yang benar, yang bagaimana? Yesaya 48 ayat 18. Perintah-perintahnya adalah untuk kebahagiaan kita. Bukan untuk kebahagiaan bos, yaitu Allah sendiri. Jadi kita harus jangan salah mengerti bahwa perintah-perintah Tuhan itu semua untuk kebaikan kita sesuai rumus yang Dia sudah ciptakan di dalam Yesaya 48 ayat 18. Hai orang Israel, apa yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Tidak ada lain yang diminta oleh Tuhan selain takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang Dia tunjukkan, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan ini yang terakhir, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Ketetapannya. Inilah yang diminta oleh Tuhan dari saya, dari kita masing-masing, bahkan dari seluruh manusia ciptaannya di muka bumi yang sekarang sekitar berjumlah 8.000 juta. Yohanes 9 ayat 31. Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Ini jadi masalah. Ini Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Ya, tapi kita kan orang-orang berdosa. Tidak ada satu di antara kita yang tidak berdosa. Lalu apa maksud Tuhan? Apa kehendak Tuhan dalam informasi inspirasi ini? Yohanes 9 ayat 31. Melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Kita sudah tahu ide ini. Mari kita tanamkan lebih jauh
dalam jiwa kita konsep Tuhan, kehendak Tuhan dalam firman-Nya ini. Tuhan akan mendengar doa. 1 Yohanes 5 ayat 14 tadi, kalau kita menjadi tahu bahwa setiap kali aku berdoa, Tuhan menjawab doaku. Maka menjadi ketagihan kita ini. Lebih ketagihan kita berdoa, lebih mau Tuhan. Tetapi ini, doa-doa kita akan dikabulkan pasti kalau kita saleh dan melakukan kehendak-Nya. Nah, kita akan lebih jauh belajar ini. Kita tidak boleh panjang-panjang dalam devotion ini. 1 Yohanes 3 ayat 22. Ini, apa saja yang kita minta, kita peroleh daripadanya karena persyaratan lagi. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya, makanya dikabulkan. Tidak seperti ini, maka doa kita tidak dikabulkan. Ya, doa kita tidak dikabulkan. Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Apa ya maksud Tuhan pada ayat ini, pada firman-Nya ini? Tuhan tidak pernah menahan kebaikan. Apa maksudnya? Yang saya mengerti adalah begini. Kita berdoa. Kalau yang kita mohon dalam doa itu baik untuk hidup kita, ya pasti kabulkan. Itu pasti menjadi kenyataan pengabulannya. Dia tidak pernah menahan kebaikan dari orang yang dekat dengan dia. Ya. Sesuatu yang baik, ia pasti kabulkan. Tapi Yakobus 4 ayat 3 menginformasikan banyak kali kita salah berdoa. Salah berdoa, kita meminta sesuatu yang menurut pendapat kita baik. Kalau saja itu dikabulkan oleh Tuhan, wah itu baik sekali untuk saya. Itu pendapat kita, tetapi Tuhan yang tahu dari awal sampai akhir, bahkan dia bisa membaca masa depan seseorang, dia bisa membaca rahasia hati seseorang. Mazmur 44 ayat 22 mengatakan begitu. Dia mengerti apa yang kita minta dari dia, yang kita rasa baik, kita percaya baik. Bagi Tuhan, bahaya. Kalau aku jawab, bahaya dia. Ia akan meninggalkan aku. Tuhan tahu sekali itu. Makanya dia jawab dengan cara lain. Tidak seperti bahasa yang kita ucapkan dalam doa itu. Jangan lupa, Tuhan tidak pernah menahan sesuatu yang baik. Tuhan tidak pernah menahan sesuatu yang baik terjadi pada kita. Tapi pendeta, saya sudah minta tidak dijawab. Jawabannya adalah, jawaban dari argumen ini adalah, yang Anda minta itu baik menurut Anda. Tetapi Tuhan melihat kalau itu dikabulkan, maka itu akan menjadi bumerang pada Anda. Anda akan lupa kacang akan kulitnya kalau saja Tuhan menjawab. Tapi bukan Tuhan tidak menjawab ya. Bukan Tuhan tidak menjawab. Tuhan menjawab dengan cara lain. Yang lebih baik, lebih berguna, lebih menguntungkan daripada permohonan yang sesuai bahasa kita menyampaikan kalimat dalam doa permohonan itu. Ya, Yesaya 58 ayat 9. Pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan menjawab. Engkau berteriak minta tolong dan Tuhan akan berkata, ini aku ada di sampingmu. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ayat ini adalah salah satu informasi kehendak Tuhan yang kita langgar, doa kita tidak didengar, tidak dikabulkan. Tentu saja karena membahayakan kalau itu dikabulkan, membahayakan rohani kita, membahayakan iman kita. Ini ada dua hal
apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Ini maksudnya dalam kehidupan kita kan bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Bergaul dengan mahasiswa kita kalau kita dosen. Bergaul dengan teman anggota jemaat kita kalau kita di gereja. Nah, bahasanya di sini tidak mengenakan kuk kepada sesama, maksudnya adalah tidak mempersulit kehidupan orang lain. Tidak menjadi berat kehidupan orang lain, apalagi kalau kita bos ya, kalau kita pemimpin. Nah, terus yang berikut adalah menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Memfitnah mungkin gampang kita mengerti. Menunjuk-nunjuk orang dengan jari adalah mempersalahkan orang. Mempersalahkan. Itu kecenderungan manusia berdosa ya. Kita lihat teman kita mungkin salah, terus kita bilang, salah itu, salah. Padahal kita juga mungkin melakukan kesalahan yang sama itu. Tetapi kita sudah tidak mengerti, tidak sadari gitu ya. Amsal 28 ayat 9, memalingkan telinga, tidak mau mendengarkan kehendak Tuhan, hukum Tuhan, doanya kekejian. Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, niat jahat dalam segala hal, Tuhan tidak akan dengar niat jahat. Nah, Yakobus 4 ayat 3, kamu juga berdoa, orang Advent berdoa, para pemelihara Sabat berdoa, tetapi sejauh mana kualitas doa mereka? Itu pertanyaan. Yang terjadi bisa saja ini, umat Tuhan berdoa, tapi tidak dijawab karena salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu membahayakan rohanimu. Yaitu yang kamu minta kalau dikabulkan, kamu akan habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan tahu sekali perilaku kita, keputusan yang akan kita amalkan dalam perbuatan untuk besok, minggu depan, dan seterusnya. Jadi salah berdoa di sini adalah Tuhan sudah tahu bahwa kalau dikabulkan, dia mau gunakan pengabulan doaku kepadanya. Nah, demikianlah Tuhan. Dia akan gunakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Ini yang salah berdoa. Tapi Tuhan, saya tidak bermaksud begitu. Saya berdoa memohon sesuatu ini bukan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, itu manusia. Betul saat itu dia bilang begitu, tetapi bisa saja dia berubah 2 jam kemudian, 1 minggu kemudian dia berubah. Setelah Tuhan sudah kabulkan, dia sudah berubah, maka rohaninya dibahayakan. Hubungannya dengan Tuhan dibahayakan. Padahal yang Tuhan paling suka terjadi pada manusia adalah siap surga. Orangnya tidak siap surga karena Tuhan menjawab doanya yang baik menurut dia. Tuhan menjawab doanya yang baik menurut dia. Tetapi dia salah gunakan, dia gunakan itu untuk memuaskan nafsunya. Walaupun tadinya dia bertekan, enggak Tuhan, enggak. Tuhan, saya tidak akan menggunakan jawaban Tuhan atas permohonan saya yang khusus ini untuk memuaskan hawa nafsu saya. Enggak. Tapi kita kan ini manusia 1 hari kan 12 jam. Itu bahasa Yesus ya. Maksudnya saat ini saya berpikir lurus. Bisa saja baru 5 menit berikutnya berpikir lurusnya itu berubah. Tuhan tahu. Jadi walaupun Tuhan tidak pernah menahan sesuatu yang baik bagi kita, tetapi dia tahu apa yang menguntungkan kita ketika ia menjawab doa. Jadi maksud saya adalah mau menekankan, mari kita sadari, mari kita mengerti bahwa kalaupun doa kita tidak dijawab, bukan karena Tuhan ingkar janji, berdusta dalam berjanji, kan dia berjanji menjawab doa. Nah ini enggak.
tetapi ada maksud yang baik dari Tuhan. Dan yang pasti bahwa dia menyiapkan jawaban lebih dari yang kita harap. Sesuai Efesus 3 ayat 20 ya. Oke. 2 Tawarik 7 ayat 14, umatku atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni mereka. Nah, konsep berikut. Kesan apa yang Anda dapat di sini? Kesan bahwa doa dikabulkan kalau kita menjadi pelaku, bukan cuma pengaku kehendak Tuhan, hukum Tuhan, tetapi pelaku kehendak Tuhan. Pertanyaan teologis yang paling besar adalah, mampukah kita melakukan kehendak-kehendak Tuhan yang adalah persyaratan utama doa dikabulkan? Jawabannya jelas, Yeremia 13 ayat 23, tidak. Kita tidak mampu. Kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Saya dengar itu dari doa-doa tadi ya, bagus. Doa bahwa kami tidak mampu melakukan kehendak-Mu, jadi kami mohon mampukan saya untuk yang begitu-begitu doa tadi dan yang kemarin ya. Kita tidak mampu jadi saleh. Kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak mampu berkenan kepada Tuhan, berpikir, berkata, berperilaku kita. Kita tidak mampu menjadikan semua itu berkenan kepada Tuhan. Kalau begitu bagaimana? Tuhan menuntut kita taat kehendaknya, doa kita dijawab kalau kita taat kehendaknya. Tapi Tuhan sendiri mengatakan, rupanya ini formula Tuhan, bahwa kita tidak mampu melakukan kehendaknya. Nah, inilah kepentingan doa. Karena Tuhan tahu betul bahwa kita tidak mampu menyenangkan hatinya. Kita tidak mampu melakukan kehendaknya. Kita tidak mampu menuruti persyaratan-persyaratan doa yang sudah kita baca tadi, sudah kita pelajari tadi. Kita tidak mampu. Maka ini ayat emas dalam perjanjian lama. Perjanjian baru Yohanes 3 ayat 16. Perjanjian lama Yeskel 36 ayat 26-27. Jelas sekali pada ayat ini nadanya janji dari Tuhan. Janji memampukan kita. Sebab kalimatnya seperti ini. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalimat terakhir dalam ayat 27. Aku akan membuat kamu. Wah, ini bahasa janji ini. Aku akan membuat kamu melakukan kehendak-kehendakku. Slide-nya tidak berubah. Halo? Slide-nya tidak berubah, Pak. Oh ya, layarnya. Ya. Ya. Nah, kita sudah mau habis ini, maksudnya ini yang terakhir, Nah, jadi jangan lupa ya, kita harus menjadi pelaku kehendak Tuhan. Persyaratan doa dikabulkan. Terus yang berikut, kita tidak mampu menurut kata Tuhan melakukan kehendak-kehendaknya. Apakah kita ditempatkan Tuhan di antara langit dan bumi? Tuhan tuntut kita melakukan kehendak-kehendaknya, terus dia katakan bahwa Anda tidak mampu. Tidak, Tuhan itu Maha Kasih, Maha Penyayang. Dia berjanji dalam ayat emas perjanjian lama, Yeskel 36, kalau boleh kita masing-masing hafal ya ayat itu. Janji itu nadanya janji, ayat itu nadanya janji. Yeskel 36 ayat 26-27, Ia akan memampukan kita. Bagaimana cara kita memperoleh janji ini? Yaitu Dia mampukan kita lewat doa. Seperti yang sudah diamal-amalkan oleh kelompok kita ini. 247. Doa. Tapi doa yang berkualitas. Yaitu doa sungguh-sungguh mau meninggalkan segala kesalahan, mau berusaha melakukan kehendak Tuhan, dan kalau berdoa sungguh-sungguh, bukan komat kamit mulut,
tapi sekedar basa-basi. Doa penentu. Jadi saya sudah sebutkan tadi, doa itu segala-galanya. Kita mau eksis di surga, berhasil atau menjadi siap surga, doa penentu. Doa. Tapi pendeta, saya berdoa seperti enggak sungguh-sungguh. Saya juga enggak ngerti mengapa demikian. Seperti saya formalitas gitu berdoa. Enggak apa-apa. Berusaha sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mampukan Anda berdoa sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Tawan, taklukkan pikiran kepada Tuhan, itu salah satu proses doa. Tawan dan taklukkan pikiran kepada Tuhan. Tapi pendeta, saya tidak mampu. Ya, lakukan aja, lakukan doa sungguh-sungguh. Tuhan akan mampukan selanjutnya. Pada akhirnya kita akan menang seperti Henokh. Jadi jangan lupa apa yang kita pelajari kemarin, yaitu bahwa segala sesuatu dalam apa yang kita mau percayai dalam beragama harus berdasar Alkitab, kitab suci. Apa yang kedua yang kemarin, berdoa umum jangan ditinggalkan. Doa umum seperti kita sekarang ini. Sesuai Kisah 2 ayat 42. Kisah 2 ayat 42, kita tidak boleh meninggalkan doa umum. Namun doa umum, kata inspirasi yang kita baca kemarin, tidak cukup. Tidak cukup. Di atas dari segala-galanya, di atas dari doa umum, masing-masing kita mesti curhat sendiri kepada Allah. Bahasa Yesus dalam Matius 6 ayat 6, masuk kamar, kunci kamar. Ini bukan harus kamar. Yesus juga berdoa di hutan, di atas gunung. Jadi prinsip di sini adalah keprivatan gitu ya, kesendirian dengan Tuhan. Di mana saja, bukan harus Yesus katakan bahwa mesti masuk kamar. Jadi kita tidak boleh berdoa di bawah pohon sendirian, berdoa sendirian di bawah pohon. Mesti masuk kamar, enggak? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah karena di kamar itu gambaran dari privat sekali kita dengan Tuhan ya. Maksudnya kita sangat bisa menawan dan menaklukkan pikiran kepada Tuhan, tidak ada gangguan dari sekitar kita. Oke, dua hal itu jangan lupa, dan ketambahan pada pagi ini adalah mari kita berusaha memenuhi syarat-syarat doa dijawab. Tapi syarat-syarat doa dijawab kita tidak mampu amalkan. Tuhan yang berjanji untuk memampukan kita kalau kita menuntut, jangan meminta. Meminta terlalu lemah penekanannya. Menuntut janji Tuhan dalam Yesaya 36 ayat 26-27. Yaitu janjinya untuk memampukan kita. Tuhan, ini janjimu. Kau tidak berdusta. Aku percaya engkau tidak berdusta. Aku percaya engkau mampu menggenapi janjimu sendiri. Terima kasih Tuhan, saya sudah peroleh. Amin. Berdoanya mesti begitu. Dan devotion kita sudah agak panjang ya. Sampai di sini. Amin. Terima kasih. Ya Tuhan. Kami membaca dari firman-Mu 1 Tawarik 29 ayat 10+. Bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak terbatas. Kau pemilik segala kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan. Bahkan di tangan-Mu kami mampu melakukan kehendak-Mu. Mampu jadi saleh. Mampu menjadi dari hari ke hari dalam hidup kami ini semakin seperti Yesus dalam tabiat. Itu di dalam tangan-Mu. Maka kami menuntut Tuhan janji-Mu dalam Yesaya 36 itu. Mari Tuhan genapi itu pada masing-masing kami. Karena Tuhan, baca hati kami tulus mendekati-Mu. Dan ini sudah dibiasakan oleh peserta-peserta kelompok 247. Tuhan, mari genapi janji-Mu dalam Yesaya 36 itu bagi kami masing-masing.
supaya kami jadi saleh, supaya kami dari hari ke hari menjadi semakin seperti Tuhan dalam tabiat. Persyaratan untuk siap sorga. Inilah kerinduan kami, inilah permohonan kami dalam nama Yesus. Amin.